peneliti dunia tak pernah henti mengungkap fakta sejarah peradaban ribuan tahun silam dengan membongkar makam mumi di berbagai penjuru dunia. Salah satu yang menghebohkan adalah ditemukannya The Screaming Mummy atau mumi menjerit yang ternyata merupakan Pangeran Pentewer, anak dari Firaun Ramses III. Dari mimik wajah yang tampak seperti berteriak kesakitan ini, diduga sang pangeran mengakhiri hidupnya sendiri usai diadili karena membunuh ayah kandungnya. Pembungkusan muminya pun hanya menggunakan kulit domba yang pada peradaban Mesir kuno dianggap sebagai material kotor secara ritual. Selain itu, masih banyak penemuan mumi yang membuat heboh peradaban. Berikut ulasannya versi on the spot. Penemuan mumi terikat berusia 1000 tahun. Para peneliti dari National University of San Marcos dikejutkan oleh penemuan sebuah mumi dalam keadaan terikat. Mumi yang berusia 800 hingga 1200 tahun ini ditemukan dalam situs arkeologi Cajamarquilla dekat ibu kota Peru. Pada saat ditemukan, belum pernah ada penemuan mumi dalam keadaan seluruh badannya terikat. Penemuan ini mengungkap fakta seram kebiasaan penguburan jenazah pada zaman prahispanik atau sebelum munculnya peradaban Inka di abad ke-15. Penemuan tak terduga lainnya adalah ditemukannya moluska laut di luar makam mumi. Bisa jadi moluska laut dijadikan persembahan yang dibawa oleh keturunan mumi tersebut. Penemuan mumi hamil pertama di dunia. Tim ilmuwan Polandia menemukan sebuah fakta mencengangkan. Mereka berhasil mengidentifikasi mumi yang ternyata adalah seorang wanita hamil setelah ditemukan kaki kecil di perut. Mumi tersebut pertama kali diyakini sebagai pendeta. Namun pandangan berubah setelah dilakukan visualisasi 3D. Tubuh dengan jelas menunjukkan rambut panjang keriting dan memiliki payudara. Diperkirakan wanita tersebut meninggal pada usia 20 hingga 30 tahun. Sementara janinnya berusia 26 hingga 30 minggu. Yang menarik, biasanya organ manusia akan dikeluarkan terlebih dahulu sebelum mumifikasi. Namun kenapa janin tersebut tetap ada di dalam perut? Berbagai pendapat pun muncul, seperti alasan agama, atau mungkin juga pada zaman dahulu sangat sulit mengeluarkan anak dari rahim, sehingga dibiarkan saja agar tidak menyebabkan kerusakan serius. Penemuan mumi berlidah emas. Sekelompok arkeolog menemukan mumi berusia 2000 tahun dengan lidah emas di situs Mesir kuno bernama Taposiris Magna. Diduga orang-orang zaman dulu sengaja menempatkan lidah emas agar mumi bisa berbicara di akhirat dengan dewa Osiris. Para arkeolog pun belum bisa menjelaskan apakah mumi itu mengalami gangguan bicara selama hidupnya sehingga harus dibekali lidah buatan yang terbuat dari emas atau ada alasan-alasan lainnya. Mumi anak singa berusia 28.000 tahun ditemukan utuh. Tak hanya mumi manusia, penemuan mumi anak singa dalam kondisi utuh juga menghebohkan para ilmuwan. Anak singa tersebut diperkirakan hidup 28.000 tahun silam dan terkubur di lapisan es di Siberia, Rusia. Selain bentuknya masih utuh, mumi anak singa tersebut juga meninggalkan jejak susu sang induk di dalam perutnya. Karena tidak ditemukan adanya luka bekas gigitan, diperkirakan anak singa ini terkubur di bawah es begitu mati. Fakta unik mumi yang berhasil dibongkar peneliti. Tak hanya penemuannya mencengangkan, teknologi masa kini mampu mengungkap berbagai fakta menarik tentang kehidupan masa lampau. Berkat teknologi, Anda bisa melihat kecantikan wanita ribuan tahun lalu dan mendengar suara mumi sebelum dimumifikasi. Menakjubkan, sejumlah ilmuwan dari University of London berhasil mendengarkan suara mumi Nesyamun yang merupakan seorang pendeta Mesir di kuil Karnak, Thebes. Semasa hidupnya, Nesyamun terkenal suka bernyanyi dan mengucapkan kata-kata penyembahan. Lalu seperti apa ya suaranya? Suara tersebut berhasil diperdengarkan dengan bantuan saluran suara 3D buatan serta dipindai melalui CT scan. Jika diperdengarkan dengan seksama, mumi Nesyamun mengeluarkan suara ah dan serta dua kata bad dan bad. Dengan teknologi tersebut, tidak menutup kemungkinan ke depannya akan ada kata-kata lain yang dikeluarkan oleh mumi Nesyamun.
Salah satu mumi yang menghebohkan dunia adalah ditemukannya mumi Ratu Taya, istri Raja Firaun Amenhotep III dan nenek dari Tutankhamun. Bagaimana tidak, mumi berusia 3.400 tahun tersebut ditemukan masih utuh, bahkan rambut tebalnya tetap ada di dalam peti. Lalu kira-kira bagaimana ya wajah Ratu Taya semasa hidupnya? Seorang YouTuber mencoba untuk merekonstruksi wajah sang ratu menggunakan aplikasi Photoshop secara mendetail. Dari mata, hidung, alis, pipi, bibir, hingga rambut. Dan hasilnya sungguh mencengangkan. Terlihat cantik sekali wajah sang ratu usai direkonstruksi ya pemirsa. Sebuah fosil mamut berbulu ditemukan dalam kondisi baik di Siberia, Rusia. Mamut yang diberi nama Yuka tersebut diketahui berusia 28.000 tahun dan sedang dalam penelitian untuk dihidupkan kembali ke selnya. Ya, para peneliti mencoba untuk menanam sel mamut ke dalam sel tikus dan menemukan adanya tanda-tanda aktivitas biologis di sana. Lalu apakah mungkin nenek moyang gajah ini dapat hidup kembali? Sebuah startup bernama Bioscience akan mengekstraksi DNA mamut dari sel beku, kemudian digabung dengan genom gajah Asia yang kini juga berada dalam ancaman kepunahan. Lewat rekayasa genetika, perpaduan gen mamut dan gajah akan memunculkan hibrida gajah mamut yang secara visual mirip seperti mamut yang telah punah. Diprediksi mamut akan hidup kembali di tahun 2027 mendatang. Kita tunggu saja ya pemirsa, 5 tahun mendatang, apakah benar mamut bisa hidup lagi dari kepunahan? Pada 16 Februari 1923, sebuah ekspedisi yang dipimpin oleh arkeolog Inggris Howard Carter dan dibiayai oleh Lord Carnarvon membuka ruang pemakaman yang disegel dari Firaun dinasti ke-18 yang dimiliki Raja Tutankhamun. Beberapa bulan kemudian, Lord Carnarvon meninggal dunia karena gigitan nyamuk yang terinfeksi. Tak lama, satu persatu orang yang terlibat dalam pembukaan makam Raja Tut meninggal dunia dengan berbagai penyebab. Lalu benarkah kutukan Firaun itu nyata? Setelah dilakukan penelitian, teks kutukan di makam merupakan peringatan bagi penyusup agar tidak merusak atau merampok tempat peristirahatan mumi. Dan penjelasan logis mengenai anggota ekspedisi yang meninggal dunia, mungkin saja makam Raja Tut mengandung jamur, spora, atau racun lain yang bisa menginfeksi siapapun jika tidak menggunakan pelindung diri saat membuka makam berusia ribuan tahun tersebut. Untuk pertama kalinya, para peneliti berhasil mempelajari tubuh mumi Firaun Mesir kuno tanpa membuka perban menggunakan bantuan teknologi CT scan. Akhirnya mereka bisa melihat wajah yang diketahui merupakan Raja Amenhotep I yang terbungkus selama 3.500 tahun. Tak hanya mendeteksi wajah, saat hasil pemindaian keluar, diketahui sang raja meninggal dunia karena terinfeksi virus. Menurut para peneliti, wajah Amenhotep I sangat mirip dengan ayahnya Ahmose I yang merupakan Firaun pertama dari dinasti ke-18 Mesir kuno. Ini terlihat jelas pada hidung kecil, dagu yang sempit, dan rambut keriting. Tingginya diketahui 169 cm, mirip dengan tinggi badan orang Asia ya pemirsa.